Seorang pimpinan muda arogan, memperlakukan karyawan cantik seperti budak. Namun siapa sangka, ia ternyata pewaris tunggal perusahaan besar. Rahasia demi rahasia mulai terbongkar, dan perasaan terlarang pun perlahan tumbuh. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar dan sebutkan kota asal kalian. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, umurnya berkah, dan selalu dalam kebahagiaan. Amin. Suasana pagi di pusat kota Jakarta selalu penuh hiruk-pikuk. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, sibuk memantulkan cahaya matahari yang baru naik. Di salah satu gedung pencakar langit itulah berdiri sebuah perusahaan besar bernama Pratama Group, perusahaan yang dikenal sebagai raksasa di bidang properti dan investasi. Di lantai paling atas, ruang kerja luas dengan dinding kaca transparan menampilkan sosok seorang pria muda. Dialah Arman Pratama. Wajahnya tampan, berwibawa, namun dingin dan penuh kesombongan. Setiap langkahnya mampu membuat orang lain merasa tertekan. Arman baru saja duduk di kursinya, melirik jam tangan mahalnya, lalu menekan tombol interkom. "Suruh karyawan baru itu masuk sekarang," ucapnya singkat. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang gadis muda berwajah manis dan penuh semangat melangkah masuk dengan gugup. Namanya Naila Adisti. Gadis sederhana yang baru lulus kuliah dan bermimpi bisa bekerja di perusahaan besar. Pagi itu, ia berusaha menutupi rasa gugup dengan senyum kecil. Namun tatapan Arman menusuk tajam, seolah sedang menilai setiap inci penampilan Naila. "Kau terlambat 3 menit," katanya dingin. Naila terdiam, mencoba menjelaskan, "Maaf, Pak, lift sempat penuh dan..." Arman langsung memotong, "Tidak ada alasan. Aturan di sini sederhana, kau bekerja sesuai perintahku. Kau harus siap kapanpun aku butuh. Anggap saja dirimu tidak punya kehidupan lain selain perusahaan ini." Kata-kata itu membuat wajah Naila sedikit pucat. Namun ia tetap mengangguk, mencoba tegar. Dalam hati, ia merasa tak menyangka akan mendapatkan atasan yang begitu kejam pada hari pertamanya bekerja. Arman bangkit dari kursinya, berjalan perlahan mendekati Naila. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Ingat, aku tidak suka karyawan yang membantah. Kau bekerja di sini bukan untuk bersinar, tapi untuk membuktikan kalau kau pantas bertahan. Mengerti?" Naila menarik napas panjang dan menjawab pelan, "Mengerti, Pak." Arman tersenyum tipis, namun bukan senyum yang ramah. Senyum itu lebih mirip sebuah ancaman halus. Sejak detik itu, Naila sadar perjalanan karirnya tidak akan mudah. Di luar ruangan, beberapa karyawan hanya bisa saling pandang. Mereka sudah terbiasa melihat bagaimana Arman memperlakukan bawahan barunya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapan mata Arman saat melihat Naila seakan menyimpan sesuatu, meski wajahnya tetap tanpa ekspresi. Hari pertama Naila dimulai dengan beban yang berat, dan tanpa ia sadari, roda nasibnya sedang berputar menuju jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu terasa begitu panjang bagi Naila. Sejak pagi, ia terus menerima perintah demi perintah dari Arman. Mulai dari menyiapkan dokumen yang menumpuk, mengatur jadwal rapat yang berubah-ubah, hingga menyalin laporan dalam waktu singkat. Semua dilakukan tanpa jeda, seakan Arman sengaja menguji kesabarannya. Di meja kerjanya, Naila berusaha tetap fokus. Jemarinya menari di atas keyboard, matanya menatap layar laptop tanpa berkedip. Beberapa rekan kerja memperhatikan dari jauh, ada yang merasa kasihan, ada pula yang hanya menggeleng pasrah. Mereka tahu, itulah gaya kepemimpinan Arman. Menjelang siang, telepon di meja Naila berdering. Suara berat Arman terdengar jelas. "Bawa laporan yang kusuruh pagi tadi ke ruanganku sekarang. Jangan sampai ada kesalahan." Dengan tergesa, Naila merapikan berkas lalu melangkah ke ruang pimpinan. Jantungnya berdetak lebih cepat, berharap semua pekerjaan sudah sesuai. Ia mengetuk pelan pintu, kemudian masuk. Arman menatapnya tajam, lalu mengambil berkas itu tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Ia membuka lembar pertama, meneliti dengan teliti. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara kertas yang dibalik. Tiba-tiba, Arman meletakkan berkas itu di meja dengan keras. "Ada salah angka di sini. Kau tahu apa artinya? Investor bisa marah besar kalau laporan ini keluar." Naila terkejut.
Ia menunduk dalam, merasa bersalah. Saya mohon maaf, Pak. Akan saya perbaiki segera. Arman berdiri, berjalan mengitari meja seolah ingin menekankan kekuasaan. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Jangan ulangi lagi. Kau pikir pekerjaan di sini main-main? Nada suaranya membuat Naila hampir kehilangan keberanian. Namun ia menggenggam erat kedua tangannya, menahan air mata agar tidak jatuh. Saya akan lebih teliti lagi, Pak. Arman menatapnya lekat-lekat, seakan mencoba membaca isi hatinya. Ada sepersekian detik di mana sorot mata itu terlihat berbeda, namun segera tertutup kembali oleh keangkuhannya. Pergi. Kerjakan ulang sekarang juga. Naila membungkuk sopan, lalu keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Hatinya campur aduk, antara takut, marah, dan kecewa. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan harus bertahan menghadapi atasan yang memperlakukannya seperti ini. Namun jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang berkata, "Aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah." Hari pertama Naila di Pratama Group baru saja dimulai, namun sudah terasa seperti ujian besar yang menguras tenaga dan hati. Dan tanpa ia sadari, Arman memperhatikannya dari balik kaca jendela, seolah menyimpan sesuatu yang belum bisa ditebak. Sore itu, kantor mulai lengang. Beberapa karyawan sudah berkemas, namun Naila masih sibuk di mejanya. Laporan yang sempat salah kini hampir selesai ia revisi. Matanya lelah, tapi semangatnya masih terjaga. Saat ia menekan tombol simpan, pintu ruangannya sedikit terbuka. Seorang rekan kerja senior bernama Sinta melangkah masuk dengan wajah penuh iba. "Kamu hebat bisa tahan sampai sejauh ini." Banyak karyawan baru yang tidak kuat sehari pun di bawah tekanan Pak Arman. Naila tersenyum tipis, meski jelas terlihat letih. "Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik. Semoga besok bisa lebih baik lagi." Sinta menghela napas. "Hati-hati, ya. Pak Arman itu bukan sekadar atasan. Dia berbeda. Kau akan paham nanti." Setelah berkata begitu, Sinta pergi meninggalkan pertanyaan besar di kepala Naila. Malam semakin larut, dan hanya sedikit orang tersisa di lantai itu. Naila membawa laporan revisi ke ruang Arman. Pintu tertutup rapat, namun terdengar suara di dalam. Naila sempat ragu untuk mengetuk ketika samar-samar suara pria itu terdengar. "Aku tidak peduli. Aku akan jalankan perusahaan ini dengan caraku. Mereka semua hanya pion. Tidak ada yang boleh menentangku." Nada suaranya dingin dan penuh ambisi. Naila menelan ludah, lalu perlahan mengetuk pintu. Hening sejenak, lalu suara Arman terdengar, "Masuk." Dengan hati-hati, Naila masuk dan meletakkan laporan di meja. Arman hanya melirik sekilas. "Letakkan di sana. Kau boleh pergi." Naila menunduk sopan, kemudian berbalik menuju pintu. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang, ia merasakan tatapan itu lagi. Tatapan Arman yang tajam, tapi kali ini bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketika pintu tertutup, jantung Naila berdegup lebih cepat. Ada firasat kuat bahwa Arman menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang kelak akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Arman memanggil semua karyawan ke ruang rapat utama. Ruangan luas dengan meja panjang itu dipenuhi wajah-wajah tegang. Setiap orang tahu, bila Arman mengumpulkan rapat mendadak, pasti ada sesuatu yang besar. Dengan langkah pasti, Arman masuk. Jas hitamnya rapi, wajahnya penuh percaya diri. Ia berdiri di ujung meja, menatap satu persatu karyawannya. Suara beratnya terdengar jelas. "Mulai hari ini, standar kerja akan lebih tinggi. Aku tidak mau ada kesalahan sekecil apapun. Siapa yang tidak sanggup, pintu keluar ada di sana." Beberapa karyawan menunduk, ada yang menggenggam tangan sendiri, menahan gugup. Naila yang duduk di ujung meja merasakan tekanan luar biasa, tapi ia tetap berusaha tenang. Arman lalu menunjuk Naila. "Kau, karyawan baru. Bacakan laporan hasil revisimu di depan semua orang." Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Naila. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berdiri sambil membawa laporan. Dengan suara sedikit bergetar tapi tegas, ia mulai membaca poin-poin penting. Kata-katanya teratur, jelas,
dan penuh usaha meski ia tahu Arman bisa memotong kapan saja. Ketika selesai, Arman tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatapnya lekat-lekat, membuat seluruh ruangan menahan napas. Lalu perlahan ia berkata, "Untuk ukuran pemula, tidak buruk. Tapi jangan senang dulu. Kau akan kuberi tugas lebih berat." Bisik-bisik terdengar di antara karyawan. Sebagian merasa kasihan pada Naila, sebagian lagi penasaran mengapa Arman begitu memperhatikannya. Rapat berakhir dengan perasaan campur aduk. Namun bagi Naila, hari itu menjadi bukti bahwa ia mampu berdiri di hadapan semua orang, meski dengan tekanan besar. Di balik semua itu, Arman berjalan keluar dengan senyum samar. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda sejak kehadiran Naila. Namun ia tetap menjaga jarak, seakan sedang memainkan sebuah permainan kekuasaan yang hanya dia yang tahu akhirnya. Hari berganti malam, namun lampu kantor Pratama Group masih menyala terang. Naila masih duduk di mejanya, menatap tumpukan dokumen yang harus ia selesaikan sebelum esok pagi. Kelopak matanya berat, namun ia tahu tidak ada pilihan lain. Perintah Arman jelas, laporan itu harus selesai malam ini juga. Suasana kantor yang biasanya ramai kini sunyi, hanya suara ketikan keyboard yang menemani. Dari kejauhan, ia mendengar langkah sepatu mendekat. Ia menoleh, dan benar, Arman muncul dengan wajah tanpa ekspresi. "Kau masih di sini?" katanya datar. Naila berdiri cepat. "Iya, Pak. Saya sedang menyelesaikan laporan tambahan yang Bapak minta." Arman berjalan mendekat, berdiri di belakangnya. Matanya menatap layar komputer Naila, seolah menilai setiap huruf yang diketik. "Cepat juga kau belajar. Tidak banyak karyawan yang bisa menyesuaikan diri sepertimu." Nada suaranya berbeda kali ini, lebih pelan, nyaris terdengar seperti pengakuan. Naila sempat terkejut, tapi ia memilih diam. Tiba-tiba, Arman menepuk meja dengan keras. "Namun ingat, jangan pernah kecewakan aku. Sekali kau gagal, aku tidak akan ragu menyingkirkanmu." Kata-kata itu membuat suasana kembali menegang. Naila menunduk, menyembunyikan rasa takut bercampur kesal yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia ingin melawan, tapi tidak berani. Arman menatapnya sekali lagi, lalu berbalik pergi. Langkahnya berat, namun di sudut matanya ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Ada keraguan, seolah kata-kata kasarnya hanyalah tameng untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam. Setelah pintu tertutup, Naila menarik napas panjang. Malam itu, ia kembali merasa terjebak dalam permainan antara kekuasaan dan harga diri. Ia tidak tahu sampai kapan harus bertahan. Tapi satu hal yang pasti, setiap pertemuannya dengan Arman selalu menyisakan tanda tanya besar. Hari berikutnya, suasana kantor terasa lebih hening dari biasanya. Naila fokus bekerja di mejanya ketika tanpa sengaja mendengar percakapan dua karyawan senior di dekat pantry. Suara mereka lirih, namun cukup jelas terdengar. "Pak Arman memang keras, tapi sebenarnya dia punya alasan. Katanya dulu dia pernah dikhianati orang terdekatnya," ucap salah satu dari mereka. "Benar. Makanya dia jadi dingin dan tidak percaya siapapun. Semua karyawan dianggap bawahan, bukan rekan," balas yang lain. Naila berhenti mengetik. Kata-kata itu menancap di benaknya. Ia teringat tatapan mata Arman yang sesekali terlihat berbeda, seakan menyimpan luka lama yang dalam. Siang harinya, Naila dipanggil ke ruang pimpinan. Saat ia masuk, Arman terlihat sedang menatap jendela dengan ekspresi murung, berbeda dari biasanya. "Kau terlambat 3 detik, katanya tiba-tiba, meski nada suaranya tidak sekeras dulu. Naila terdiam. Ia hanya menunduk dan meletakkan berkas di meja. Namun ketika hendak keluar, suara Arman menahannya. "Kenapa kau masih bertahan di sini?" Pertanyaan itu membuat Naila berhenti melangkah. Perlahan ia menoleh, berusaha tenang. "Karena saya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Meskipun berat, saya tidak ingin menyerah." Arman menatapnya lama, seolah ingin membaca ketulusan itu. Bibirnya hampir bergerak untuk mengatakan sesuatu, namun ia mengurungkan niat. Wajahnya kembali dingin. "Baik, kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan." Naila keluar dengan langkah pelan. Hatinya berdebar, bingung dengan sikap Arman yang seperti dua sisi mata uang. Kasar sekaligus rapuh. Keras sekaligus terluka.
Dan sejak hari itu, Naila mulai yakin ada rahasia besar yang membuat Arman hidup dalam dinding kesombongannya sendiri. Malam itu, Naila lembur kembali. Lampu kantor sudah banyak yang padam, hanya ruangan tertentu yang masih menyala. Saat berjalan melewati ruang arsip untuk mencari dokumen tambahan, ia melihat pintu salah satu lemari terbuka sedikit. Rasa penasarannya mendorong langkahnya untuk mendekat. Di dalam lemari, ia menemukan tumpukan map berisi dokumen lama. Salah satunya bertuliskan nama besar, Pratama Group Kepemilikan Saham Keluarga. Naila membuka perlahan. Matanya terbelalak ketika melihat nama Arman Pratama tercatat sebagai pewaris tunggal perusahaan. Jantungnya berdetak cepat. Jadi selama ini, Arman bukan hanya sekadar pimpinan muda arogan. Ia adalah pemilik sah sebenarnya, pewaris dari pendiri Pratama Group. Semua karyawan, termasuk dirinya, tidak pernah benar-benar menyadari posisi sejati pria itu. Langkah kaki terdengar mendekat. Naila buru-buru menutup map itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Tak lama kemudian, suara berat Arman terdengar dari ujung lorong. "Apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" tanyanya dengan nada curiga. Naila terkejut, hampir kehilangan kata. Saya mencari dokumen tambahan untuk laporan, Pak." Arman menatapnya lama, seakan mencoba memastikan. Lalu dengan dingin ia berkata, "Jangan pernah masuk ke ruang arsip tanpa izin. Tidak semua hal di sini pantas kau ketahui." Nada itu terdengar seperti peringatan keras, sekaligus penegasan bahwa ada rahasia yang sengaja ia sembunyikan. Naila hanya bisa menunduk, menahan rasa penasaran yang membara. Malam itu, ketika kembali ke mejanya, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Mengapa Arman menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris? Dan mengapa ia memilih bersikap begitu kasar seolah ingin menutupi segalanya? Satu hal pasti, rahasia itu hanya membuat Naila semakin terjerat dalam pusaran permainan yang lebih besar dari sekadar pekerjaan biasa. Keesokan harinya, kantor kembali dipenuhi kesibukan. Namun di tengah rutinitas itu, Naila merasakan sesuatu yang berbeda dari sikap Arman. Pria itu tampak lebih mudah tersulut emosi. Suaranya meninggi dalam setiap rapat, dan tatapannya semakin tajam pada siapapun yang berani membuat kesalahan kecil. Siang itu, ketika sebuah presentasi tidak berjalan sesuai rencana, Arman membanting pulpen ke meja. "Apa kalian semua tidak bisa bekerja dengan benar? Bahkan hal sederhana pun gagal kalian kerjakan." Ruangan mendadak hening. Tak ada yang berani bicara. Naila, yang duduk di barisan belakang, menggenggam erat tangannya. Ia bisa merasakan amarah Arman bukan sekadar tentang pekerjaan, tapi seakan ada beban lain yang meledak dalam dirinya. Setelah rapat usai, Naila kembali ke mejanya dengan pikiran berkecamuk. Ia tahu sesuatu yang besar sedang Arman sembunyikan. Dan tanpa sadar, matanya berkaca-kaca, entah karena lelah atau karena iba melihat sisi rapuh yang berusaha ditutup pria itu dengan amarah. Menjelang sore, hujan deras mengguyur kota. Naila bersiap pulang lebih awal, namun tiba-tiba Arman memanggilnya ke ruang kerja. "Kau tidak puas bekerja di sini?" Suaranya terdengar berat, namun ada nada getir di baliknya. Naila terdiam sejenak, lalu memberanikan diri menjawab, "Saya tidak pernah mengeluh, Pak. Saya hanya berusaha bertahan." Arman berjalan ke arah jendela, menatap derasnya hujan. Bahunya sedikit merosot, seolah topeng angkuhnya mulai retak. "Kadang, bertahan bukan pilihan, tapi satu-satunya cara agar kita tidak hancur." Ucapan itu membuat Naila terdiam. Untuk pertama kalinya, Arman berbicara dengan nada manusiawi, bukan sekadar pimpinan yang arogan. Ada luka yang terdengar jelas dalam suaranya, luka yang selama ini berusaha ia tutupi. Namun sebelum suasana menjadi lebih dalam, Arman kembali berbalik dengan wajah dingin. "Pergi, lanjutkan pekerjaanmu." Naila keluar dengan langkah pelan, tapi di dalam hatinya, keyakinan semakin kuat. Arman bukan hanya atasan yang semena-mena. Ia adalah pria yang terjebak dalam luka masa lalu, dan dinding kesombongan hanyalah cara untuk melindungi dirinya. Malam itu kantor sudah sepi. Naila masih duduk di meja kerjanya ketika mendengar suara samar dari ruang pimpinan. Suara itu terdengar rendah, nyaris seperti bisikan, namun jelas menunjukkan amarah yang tertahan. Ia berjalan pelan melewati lorong, pintu ruang Arman sedikit terbuka.
Dari celah itu, Naila melihat Arman duduk sendirian dengan botol minuman di mejanya. Wajahnya murung, matanya merah, dan suaranya bergetar saat ia bicara sendiri. "Ayah, kau tinggalkan semua ini padaku, tapi aku harus menanggungnya sendirian. Mereka hanya menatapku sebagai pewaris, bukan sebagai manusia. Aku tidak bisa percaya siapapun." Naila menahan napas. Kata-kata itu menancap dalam. Kini ia paham mengapa Arman begitu keras. Semua sikap dingin dan arogansi itu hanyalah tembok untuk menutupi kesepian dan luka pengkhianatan. Tanpa sadar, lantai berderit di bawah kaki Naila. Arman segera menoleh. "Siapa di sana?" Suaranya tegas. Naila panik, lalu segera masuk dengan ragu. "Saya maaf, Pak. Saya hanya ingin mengembalikan berkas yang tadi tertinggal." Arman menatapnya lama, matanya masih menyisakan amarah dan kesedihan. Lalu ia tertawa kecil, tapi terdengar pahit. "Jangan pernah coba mengasihani aku. Kasihan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan." Naila menunduk, tidak berani membalas. Namun di dalam hatinya, ada rasa simpati yang semakin kuat. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkan bahwa Arman tidak sendirian, tapi lidahnya keluh. Arman mengibaskan tangannya, mengisyaratkan Naila untuk pergi. "Pergilah sebelum aku benar-benar marah." Dengan langkah berat, Naila meninggalkan ruangan. Tapi malam itu, ia membawa sebuah rahasia besar. Rahasia yang membuatnya semakin penasaran, sekaligus semakin terikat dengan sosok dingin bernama Arman Pratama. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Naila. Tugas yang diberikan Arman semakin banyak dan menekan, seolah ia sengaja dijadikan sasaran untuk menguji kesabaran. Namun di balik semua itu, Naila mulai melihat sisi lain dari pria itu. Setiap kali tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang berusaha disembunyikan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu siang, Naila harus mendampingi Arman dalam rapat penting dengan para investor. Ruangan penuh ketegangan, namun Arman tampil percaya diri, setiap kalimatnya tegas dan berwibawa. Di balik sikap arogan itu, jelas terlihat kecerdasan yang membuat semua orang terdiam. Namun ketika salah satu investor menyinggung soal warisan kepemilikan perusahaan, wajah Arman berubah dingin. Tangannya mengepal di atas meja, nadanya meninggi. "Itu urusan saya. Tidak ada yang berhak mengatur bagaimana saya menjalankan perusahaan ini." Rapat selesai dengan hasil yang memuaskan, tapi Naila bisa melihat bagaimana kata-kata itu menggores hatinya sendiri. Ia sadar, setiap keberhasilan yang diraih Arman selalu dibayar dengan beban berat yang ia pikul sendirian. Sore harinya, ketika semua orang pulang, Naila masih di ruang kerja menata dokumen. Arman masuk tanpa suara, lalu berdiri di dekatnya. Wajahnya terlihat letih. "Kau masih di sini?" tanyanya pelan. Naila mengangguk. "Saya hanya ingin memastikan semuanya rapi sebelum besok." Arman menatapnya lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Kau berbeda dari yang lain. Kau tidak tahu betapa sulitnya hidup ketika semua orang hanya melihatku sebagai pewaris, bukan sebagai manusia." Kalimat itu membuat Naila tercekat. Untuk pertama kalinya, Arman membuka sedikit tabir yang selama ini menutupi hatinya. Namun sebelum suasana menjadi lebih dalam, ia kembali mengenakan topeng dinginnya. "Tapi jangan salah paham. Kau tetap bawahanku. Jangan pernah mencoba melewati batas." Naila hanya menunduk, tapi di dalam hatinya, ia tahu dirinya kini sudah masuk dalam jeratan takdir yang sulit dihindari. Kehadiran Arman bukan lagi sekadar atasan, melainkan misteri yang membuatnya semakin terikat, meski penuh luka dan bahaya. Hari itu, kantor Pratama Group sedang sibuk menyiapkan acara besar. Akan ada pertemuan dengan calon mitra bisnis internasional, dan semua karyawan dikerahkan untuk memastikan acara berjalan sempurna. Naila ditunjuk langsung oleh Arman untuk menjadi asisten pribadi selama acara berlangsung. Itu berarti, sepanjang hari ia harus berada di sisi pria yang telah membuat hidupnya penuh tekanan. Meski berat, ia menerimanya dengan tegar. Di hotel mewah tempat acara digelar, Naila mengikuti setiap langkah Arman. Ia menyiapkan dokumen, mencatat hasil diskusi, dan memastikan semua kebutuhan Arman terpenuhi. Setiap kali Arman menoleh, Naila sudah siap dengan apa yang dibutuhkan. Namun di sela-sela kesibukan,
Naila melihat sesuatu yang jarang ia temui. Arman tersenyum. Senyum itu bukan senyum sinis, melainkan senyum tulus ketika berhasil meyakinkan mitra bisnis yang keras kepala. Sekilas, wajah arogan itu berubah menjadi wajah seorang pria muda yang penuh percaya diri sekaligus hangat. Hati Naila bergetar tanpa ia sadari. Ada sisi manusiawi dalam diri Arman yang membuatnya semakin sulit untuk membenci. Setelah acara selesai dan semua tamu pulang, Arman duduk di kursi panjang di lobi hotel. Ia melepaskan dasi, tampak letih. Naila memberanikan diri menyodorkan segelas air mineral. "Kerja bagus hari ini, Pak," ucap Naila pelan. Arman menerima gelas itu, menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. "Kau tahu, jarang sekali ada orang yang bisa mengimbangiku dalam tekanan. Tapi kau, entah bagaimana, selalu ada di saat yang tepat." Naila terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Arman meneguk airnya, lalu kembali mengenakan wajah dinginnya. "Ingat, jangan pernah salah mengartikan ucapanku. Aku hanya menilai kinerjamu, tidak lebih." Naila menunduk, tapi dalam hatinya, retakan sudah terbentuk. Ia mulai menyadari bahwa di balik semua kesombongan Arman, ada sesuatu yang membuatnya perlahan jatuh ke dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Malam itu, kantor kembali sepi setelah acara besar yang melelahkan. Naila sedang membereskan barang-barangnya ketika menerima pesan singkat dari Arman. "Temui aku di ruang rapat lantai atas." Dengan jantung berdebar, ia melangkah menuju ruangan yang dimaksud. Saat pintu dibuka, lampu sudah menyala redup, dan Arman berdiri di dekat jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota. Wajahnya terlihat letih, namun tatapannya tajam. "Aku ingin tahu satu hal," ucapnya tiba-tiba. "Kenapa kau masih bertahan di sini, meski aku memperlakukanmu seperti budak?" Pertanyaan itu membuat Naila terdiam. Ia menatap lantai, lalu memberanikan diri menjawab pelan. "Karena saya percaya, setiap orang punya alasan di balik sikapnya. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa bertahan, apapun yang terjadi." Arman mendekat, langkahnya pelan namun penuh tekanan. "Kau bodoh, Naila. Orang lain akan lari, tapi kau tetap tinggal. Apa kau tidak takut padaku?" Naila menahan napas. Jarak mereka kini begitu dekat. "Takut iya. Tapi lebih dari itu, saya melihat sesuatu yang berbeda di balik sikap keras Bapak." Mata Arman bergetar sejenak. Tatapannya melembut, meski hanya sesaat. Ia memalingkan wajah, menatap keluar jendela. "Aku sudah terlalu lama hidup dengan dinding yang kubangun sendiri. Dikhianati, ditinggalkan, dipaksa kuat sampai aku lupa bagaimana rasanya percaya pada orang lain." Naila merasakan suaranya bergetar, seolah kata-kata itu keluar langsung dari luka yang paling dalam. Sejenak, keheningan memenuhi ruangan. Lalu Arman berkata dengan suara rendah, "Jangan pernah berpikir bisa menembus dinding ini. Karena kalau kau mencoba, kau hanya akan terluka." Namun bagi Naila, kata-kata itu justru membuatnya semakin yakin. Dinding itu sudah mulai retak. Dan cepat atau lambat, kebenaran yang tersembunyi akan runtuh dengan sendirinya. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan. Arman semakin sering memberikan tugas-tugas yang berat kepada Naila, seolah ingin menguji ketahanannya sampai batas terakhir. Namun yang mengejutkan, Naila selalu berhasil menyelesaikan semua tantangan itu, meski dengan peluh dan air mata yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Suatu sore, ketika kantor mulai sepi, Naila terpaksa tinggal lebih lama untuk merampungkan presentasi besar esok hari. Di ruangannya yang sunyi, ia menatap layar laptop dengan mata lelah. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Arman masuk tanpa mengetuk. "Kau masih di sini?" tanyanya singkat. Naila mengangguk. "Presentasi untuk investor harus selesai malam ini." Arman berjalan mendekat, melihat isi slide yang sedang dikerjakan Naila. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengkritik atau mengejek. Sebaliknya, ia hanya terdiam, lalu berkata dengan suara rendah, "Bagus. Kau belajar cepat." Naila menoleh, sedikit terkejut. "Terima kasih, Pak." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Arman akhirnya menarik kursi dan duduk di seberang Naila. Wajahnya tampak letih,
Jauh berbeda dari sosok arogan yang biasa terlihat. Aku tidak pernah percaya pada siapapun, ucap Arman lirih. Tapi entah kenapa, kehadiranmu membuatku sulit mempertahankan dinding itu. Naila menatapnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya keluh. Arman tersenyum tipis, namun senyum itu penuh luka. Kau tidak tahu betapa sulitnya menjadi aku. Semua orang hanya melihatku sebagai pewaris, bukan manusia. Mereka mendekat hanya karena harta dan kekuasaan. Untuk sesaat, Naila melihat sisi paling rapuh dalam diri pria itu. Sisi yang disembunyikan di balik arogansi dan amarah. Namun tiba-tiba, Arman berdiri. Wajahnya kembali keras. Lupakan apa yang baru saja kukatakan. Anggap saja kau tidak mendengarnya. Ia berjalan keluar, meninggalkan Naila dengan hati yang bergetar hebat. Malam itu, Naila sadar satu hal. Dinding yang selama ini melingkupi Arman benar-benar mulai runtuh. Dan ia, tanpa sadar, sudah menjadi bagian dari retakan itu. Pagi itu, suasana kantor berbeda dari biasanya. Desas-desus mulai beredar di kalangan karyawan. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Arman sebenarnya bukan sekadar pimpinan muda biasa, melainkan pewaris sah Pratama Group. Bisik-bisik itu semakin ramai terdengar hingga membuat Naila gelisah, mengingat dokumen yang pernah ia temukan di ruang arsip. Siang harinya, sebuah rapat besar kembali digelar. Kali ini, ruangan dipenuhi wajah-wajah penting, jajaran direksi, investor senior, dan beberapa mitra lama perusahaan. Semua tampak serius, seolah ada sesuatu yang besar akan dibahas. Arman berdiri di depan ruangan dengan tenang, tatapannya dingin seperti biasa. Namun ketika salah satu investor menyinggung soal kepemimpinan jangka panjang perusahaan, akhirnya kebenaran itu keluar dari mulutnya sendiri. Mulai saat ini, tidak perlu lagi ada keraguan. Aku, Arman Pratama, adalah pewaris tunggal perusahaan ini. Kata-kata itu membuat ruangan terhening. Beberapa orang terkejut, sebagian saling berpandangan, dan sisanya menahan napas. Naila, yang duduk di sudut ruangan, merasakan dadanya berdebar kencang. Rahasia yang sempat ia temukan kini benar-benar terungkap. Arman melanjutkan dengan suara mantap. Aku tidak peduli dengan siapapun yang meragukan caraku. Selama aku berdiri di sini, Pratama Group akan tetap menjadi yang terdepan. Dan siapapun yang tidak sanggup mengikutinya, boleh keluar sekarang juga. Tepuk tangan terdengar, meski tidak semua melakukannya dengan tulus. Beberapa wajah masih menampakkan ketidaksetujuan. Namun satu hal pasti, semua orang kini tahu siapa Arman sebenarnya. Setelah rapat usai, Naila berjalan kembali ke mejanya dengan pikiran penuh. Ia tidak menyangka akan mendengar pengakuan itu langsung dari Arman. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa pengungkapan identitas ini akan membawa perubahan besar, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk hubungannya dengan pria itu. Di ruangannya, Arman berdiri menatap jendela dengan wajah penuh tekanan. Topengnya sudah tersingkap, dan sejak saat itu, ia tidak lagi bisa menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Sejak pengakuan itu diumumkan, suasana kantor berubah drastis. Semua orang kini menatap Arman dengan cara yang berbeda. Sebagian penuh hormat, sebagian lagi penuh rasa takut, bahkan ada pula yang mulai menjilat demi mendapat perhatian. Namun bagi Naila, semuanya terasa semakin rumit. Setiap kali ia melihat Arman, ia tidak hanya melihat seorang pimpinan arogan, tetapi juga seorang pewaris yang memikul beban berat di pundaknya. Suatu malam, setelah lembur panjang, Naila kembali dipanggil ke ruang kerja Arman. Pintu tertutup rapat, dan hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku tahu kau sudah mendengar banyak hal tentangku, kata Arman tanpa menoleh. Ia masih menatap keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Naila terdiam. Ia hanya menunduk, menunggu kelanjutan ucapannya. Aku pewaris, benar. Tapi itu bukan berarti hidupku mudah. Semua mata menatapku, menunggu aku jatuh. Mereka ingin melihat apakah aku pantas menggantikan ayahku. Dan untuk itu, aku harus keras. Aku harus dingin. Karena kalau tidak, aku akan dihancurkan. Lanjutnya dengan suara berat. Kata-kata itu membuat dada Naila sesak. Ia bisa merasakan betapa besar luka yang selama ini disembunyikan Arman. Arman lalu berbalik,
menatap Naila dengan sorot mata yang lebih jujur daripada biasanya. Kau mungkin menganggapku kejam. Tapi itulah satu-satunya cara agar aku bisa bertahan. Naila memberanikan diri mengangkat wajah. Suaranya lirih, tapi tegas. Saya tidak tahu banyak tentang masa lalu Bapak. Tapi saya tahu, tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup sendirian di balik dinding. Mata Arman bergetar, seolah kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hatinya. Namun ia segera menegakkan tubuh, kembali mengenakan topeng dinginnya. Cukup. Jangan terlalu jauh masuk dalam urusanku. Ingat posisimu, ujarnya singkat, lalu berjalan melewati Naila. Tapi Naila tahu, meski Arman menolak, sedikit demi sedikit dinding itu mulai runtuh. Dan di balik semua luka dan kesombongannya, ada seorang pria yang sebenarnya hanya ingin dimengerti. Hari-hari berlalu, hubungan antara Arman dan Naila semakin penuh ketegangan yang sulit dijelaskan. Di hadapan semua orang, Arman tetap dingin dan keras. Namun di balik tatapan matanya, Naila mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perhatian halus yang tidak pernah ia akui secara terang-terangan. Suatu malam, setelah rapat panjang yang melelahkan, Naila kembali pulang terlambat. Saat ia berjalan keluar gedung, hujan deras turun tanpa ampun. Ia berdiri di depan lobi, bingung karena tidak membawa payung. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Jendela terbuka, dan suara berat yang sudah sangat ia kenal terdengar. Masuk, aku akan mengantarmu. Naila sempat ragu, namun akhirnya membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Arman mengemudi tanpa banyak bicara. Hanya suara hujan yang menghantam kaca jendela. Beberapa menit kemudian, Arman berkata pelan, "Kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Tidak semua orang bisa bekerja sejauh ini." Naila menoleh, terkejut dengan nada suaranya yang berbeda. "Saya hanya berusaha bertahan, Pak. Sama seperti Bapak." Ucapan itu membuat Arman meliriknya sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali terlihat. "Kau benar. Kita sama-sama bertahan." Hati Naila bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada di sisi Arman bukan sebagai karyawan yang ditindas, melainkan sebagai seseorang yang bisa mengerti kesepian dalam dirinya. Mobil berhenti di depan apartemen sederhana tempat Naila tinggal. Sebelum turun, ia sempat menatap Arman dalam-dalam. "Terima kasih sudah mengantar saya." Arman hanya mengangguk. Namun sorot matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Saat mobil itu melaju pergi, Naila berdiri memandangi lampu belakang yang semakin menjauh. Malam itu, ia sadar. Apapun yang terjadi, hatinya mulai terjerat pada pria yang paling sulit untuk dicintai. Sejak malam itu, sesuatu berubah tanpa mereka sadari. Arman masih tetap keras di kantor, masih sering memberi tugas berat, bahkan teguran dingin. Namun di sela-sela sikapnya yang tegas, Naila mulai merasakan perhatian kecil yang tidak bisa ia abaikan. Pagi itu, Naila masuk kantor dengan wajah pucat karena semalaman lembur. Saat rapat, Arman sempat meliriknya beberapa kali. Setelah rapat selesai, ia memanggil Naila ke ruangannya. "Kau terlihat lelah," katanya datar. Naila menunduk sopan. "Saya baik-baik saja, Pak. Hanya kurang tidur." Arman menghela napas, lalu meletakkan sebuah botol air mineral di mejanya. "Minum. Jangan paksakan tubuhmu kalau ingin bertahan lama di sini." Naila tertegun. Bukan karena air itu, melainkan karena perhatian yang ia rasakan terselip di balik nada dingin Arman. Hari-hari berikutnya, momen kecil itu terus terjadi. Arman memang tidak pernah terang-terangan bersikap lembut, tapi selalu ada isyarat halus. Seperti ketika ia memastikan Naila pulang lebih awal setelah lembur, atau diam-diam mengurangi beban kerjanya tanpa memberitahu. Di sisi lain, hati Naila semakin goyah. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hormat pada atasannya. Namun ia juga sadar, rasa itu berbahaya. Arman bukan pria biasa. Ia pewaris sebuah perusahaan raksasa, sementara dirinya hanyalah seorang karyawan muda tanpa apa-apa. Malam itu, saat Naila pulang, ia berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya memantulkan cahaya yang berbeda. "Aku tidak boleh jatuh hati padanya," bisiknya lirih. Namun jauh di dalam dirinya, Naila tahu,
Rasa itu sudah tumbuh diam-diam, dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Hari-hari di kantor berjalan semakin tegang. Setelah pengakuan Arman sebagai pewaris, banyak pihak mulai berebut posisi. Beberapa karyawan mencoba menjilat, sementara yang lain diam-diam merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Naila melihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Ia tahu Arman tidak punya banyak orang yang benar-benar bisa dipercaya. Di balik sikap kerasnya, pria itu sebenarnya berdiri sendirian melawan badai. Suatu sore, setelah sebuah rapat yang penuh intrik, Naila masuk ke ruang kerja Arman untuk menyerahkan dokumen. Ia melihat Arman duduk dengan wajah letih, jasnya terlepas, dasinya longgar. Di meja, ada berkas yang berserakan. "Pak, apakah Bapak baik-baik saja?" tanya Naila ragu. Arman menoleh, tatapannya tajam namun tidak setegar biasanya. "Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang menginginkan kejatuhanku." Naila terdiam, lalu memberanikan diri berkata, "Tapi Bapak tidak sendirian. Ada orang-orang yang masih ingin melihat perusahaan ini tetap kuat." Arman menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyembunyikan perasaan di balik topeng dinginnya. Ada rasa lelah, ada keraguan, dan ada sesuatu yang membuat jantung Naila berdetak lebih cepat. Namun sekejap kemudian, ia mengalihkan pandangan, kembali ke wajah kerasnya. "Kau terlalu polos. Dunia ini tidak sesederhana itu. Semua orang punya kepentingan." Naila menggenggam erat berkas di tangannya. Meski kata-kata Arman terdengar dingin, ia tahu ada kebenaran lain yang disembunyikan. Saat Naila melangkah keluar dari ruangan, suara Arman memanggilnya pelan. "Naila." Langkahnya terhenti. Ia menoleh, menunggu. Arman tampak ragu sejenak, lalu hanya berkata singkat, "Kerja bagus hari ini." Naila tersenyum tipis. Itu mungkin terdengar sederhana, tapi dari seorang Arman Pratama, kalimat itu lebih berarti daripada apapun. Dan sejak malam itu, gejolak yang tersembunyi di hati keduanya semakin sulit dipungkiri. Malam itu, gedung Pratama Group hampir kosong. Hanya beberapa lampu yang masih menyala di lantai atas. Naila masih di mejanya, merampungkan laporan penting. Ia tak sadar waktu sudah jauh melewati jam pulang. Saat ia berdiri untuk meregangkan badan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arman muncul dari balik lorong dengan jas terbuka dan wajah letih. Ia menghentikan langkah tepat di depan meja Naila. "Kau masih di sini?" tanyanya pelan. Naila tersenyum kecil. "Masih ada laporan yang harus saya selesaikan." Arman menatapnya lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya malam itu. Bukan dingin, bukan amarah, melainkan kesepian yang dalam. Ia lalu berkata, "Ikut aku." Naila ragu sejenak, namun akhirnya menurut. Mereka berjalan menuju ruang rapat yang gelap. Arman menyalakan beberapa lampu, lalu berdiri di depan jendela besar yang memperlihatkan kota dengan cahaya gemerlap. "Aku sering datang ke sini malam-malam," ucap Arman. Di balik kaca ini, semua terlihat kecil. Gedung-gedung, orang-orang, bahkan masalah sekalipun. Tapi entah kenapa, rasanya aku tetap sendiri. Naila menatap punggungnya. Kata-kata itu begitu jujur, begitu berbeda dari Arman yang biasanya arogan. Dengan suara hati-hati, Naila berkata, "Sendiri tidak selalu berarti sendiri, Pak. Terkadang ada orang yang ingin menemani, hanya saja Bapak terlalu sibuk membangun dinding hingga tidak pernah menyadarinya." Arman terdiam lama. Lalu perlahan ia berbalik, menatap Naila dengan sorot mata yang sulit diartikan. Jarak mereka begitu dekat, hanya beberapa langkah memisahkan. Detik itu, Naila merasakan jantungnya berdegup kencang. Udara seakan berhenti bergerak, dan sunyi malam membuat suasana semakin intens. Namun Arman segera menghela napas panjang, lalu melangkah mundur. "Kau terlalu berani berbicara padaku seperti itu." Suaranya kembali datar, meski ada nada bergetar yang sulit disembunyikan. Naila hanya menunduk, tapi dalam hatinya ia tahu satu hal. Jarak di antara mereka perlahan mulai hilang, meski keduanya masih berusaha menyangkal. Beberapa hari setelah malam itu, suasana kantor semakin menegangkan. Para investor mulai mendesak Arman untuk mengambil keputusan besar yang akan menentukan arah perusahaan. Tekanan datang dari segala arah,
dan semua orang bisa melihat perubahan sikapnya yang semakin keras. Namun di balik semua itu, Naila tahu, Arman sedang berjuang sendirian. Ia melihat bagaimana pria itu menahan amarah dalam rapat, menolak tawaran licik, dan tetap berdiri tegak meski semua pihak seakan ingin menjatuhkannya. Suatu sore, setelah rapat panas yang nyaris berujung pertengkaran, Arman masuk ke ruangannya dengan langkah berat. Naila yang sudah menunggu untuk menyerahkan dokumen mendekat, namun ia terkejut melihat wajah Arman pucat. "Pak, apakah Bapak baik-baik saja?" tanyanya cemas. Arman tidak menjawab. Ia duduk di kursinya, menutup wajah dengan kedua tangan. Napasnya terdengar berat. Naila ragu, tapi akhirnya memberanikan diri mendekat. "Bapak tidak harus menanggung semuanya sendirian." Arman menurunkan tangannya perlahan, menatap Naila dengan mata yang lelah. "Kau tidak mengerti. Semua orang menunggu aku jatuh. Aku tidak boleh terlihat lemah." Naila menatapnya dengan penuh ketulusan. "Tapi Bapak manusia, bukan mesin. Tidak ada salahnya merasa lemah, asal tidak sendirian." Keheningan memenuhi ruangan. Kata-kata itu menembus dinding yang selama ini Arman bangun. Perlahan ia berdiri, mendekati Naila. Jarak mereka semakin dekat hingga Naila bisa merasakan panas napasnya. Sorot mata Arman bergetar, penuh konflik. Ia ingin tetap menjaga jarak, tapi juga sulit menolak tarikan yang semakin kuat. "Kau benar-benar berbahaya, Naila," bisiknya. Naila terpaku, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, batas antara mereka mulai terkoyak. Namun sebelum sesuatu terjadi, Arman mundur beberapa langkah. Ia menghela napas panjang, lalu kembali mengenakan wajah dinginnya. "Keluar. Jangan buatku menyesal membiarkanmu terlalu dekat." Naila menunduk, lalu melangkah keluar dengan hati bergetar. Ia tahu, pria itu sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan pertempuran itu semakin sulit dimenangkan.